Oh, kira balik neh karo wong gabut. Nah, iki hari kedua setelah panen kemarin ya. Iki Panen Mas cangkokan. Chandra iki panen. Saiki kita potong cangkoknya. Ini akarnya guys, Kira akare wis koyo ngene. tingginya udah masuk. Nah, ini wis masuk. Ini sing kemarin dicangkok iki ya. Habis ini kita masukkan ke karantina, kandang karantina. Nah, cari yang panjang-panjang tak guys. Dicari yang panjang-panjang Udah tok. belum. Sing banter Mas lek ngomong gak gimmick iki soalnya. Yang paling enggak udah panjang tuh 2, 3, 4, 5 ini masuk ini. Masuk iki Mas. Kok panjang masuk. Tes. Tes sepil akarnya Mas. Delok Oke. sepil akare rek. Akar sudah nampak rimbun gondrong ya. Akare wis gondrong. Jadi layak kita Iki- panen. Layak dipanen nih Jadi iki gengan persiapan nang Blora. Ini tangga yang kemarin kita gunakan. Sajane ya sik panen rek. Tak sepil marine panen ya. Ini Mas Chandra sik motong cangkokan. Sing wis siap di karantina gitu ya. Persiapan untuk ke Blora, pengiriman bibit cabai ke Blora 2.500 kurang lebih akhir bulan ini Mas ya. Akhir bulan akarnya sudah gondrong. Rek, akare wis gondrong liaten. Nah, Masuk dua ya. ini ya. Ini yang Sangat masuk layak. seperti ini. Ini kurangi daunnya buat mengurangi penguapan ya. Nah, daun ini harus kita kurangi biar mengurangi penguapan gitu ya. Sangat layak ini. Sangat layak sekali. Rek, tak sepilno ngunduh ya, panen. Ini panen hari kedua. Kemarin nggak selesai. Jadi kita panen lagi hari ini karena memang kita posisinya ngeprol. Nah, tak sepilno tangga baru. Nah, Mas Dani tangganya jaluk upgrade. Ternyata kalau pakai tangga kayu rek ya. Kena hujan gak tambahan, tambah abot, tambah berat. Hati-hati Mas Dan, hati-hati, hati-hati. Hati-hati ya, ini rek iki karyawan abadi. Kok malah nggawa tas gak kok timbo selawe kilo, selawe liter. Ben kemeng tangane. Jadi gini, Mas, dan kita masih menggunakan obat nyamuk rek, karena obat nyamuk bakar yo. Karena ini di kebun, jadi apa namanya untuk menghindari nyamuk-nyamuk nakal ngono Mas Dan ya. Jadi kita pasang ini. Nah, ini rek, deloken full buah. Wis merah-merah ya. Nah, ini puyuh, ya ampun. Ini rek kemarin kira-kira ya kalau kering dapat berapa kemarin Mas? Kemarin dapat 13. 13 ya. Kemarin dapat 13. Iki panen meneh rek ya. Ayo rek karo sambil panen rek ya. Nah, karena ini ngeprol rek. Kita ambil wis semuanya. Jadi biar hasilnya juga banyak nanti. Aduh timbone koning dhuwur Mas. Nah, ini cah delok cah piyuh di sini cabe tok. Karena aku wonge lowemu rek, saya gemuk sekali jadi nggak berani naik tangga ini. Biar Mas Dani nanti yang naik. Nah, cah ya. Nah, gitu kita taruh di tas gini cah. Nah, kita taruh di tas gini. Nah, kayak gini. Full buah cah delok entar lah cah. Full buah merah-merah wis fix. Jadi gini. Nah, kalau kalian pengen tahu, pengen ngerti ya, kenapa punya orang-orang itu bisa nyampe 1 kintal 50 kilo ya, karena mungkin pohon cabenya ini atau tanaman cabenya ini sudah lama rek. Hitungannya mungkin usianya itu ya katakanlah hampir nih saya masih kita baru mulai hampir 4 tahun 5 tahun. Jadi volume buahnya, isi buah itu wis akeh banget gitu loh. Tapi kalau masih ini kan masih 11 bulan nih. Ini aja ada yang belum 11, ada yang masih 9, ada masih 10. Jadi ya isi atau volume buahnya itu ya masih segini. Tapi kalau nanti ini sudah berusia ya 2 tahun ke atas, kemudian perawatan juga dapat ya kira betul deh. Ya pasti volume buah ini akan nambah, isi buahnya ini akan nambah gitu. Jadi gitu. Ini cara manennya pun setiap petani macam-macam. Ada yang diambil sama gagangnya. Contoh kayak gini nih ya. Tak kasih spill. Nah, ini ada yang dipanen modelnya kayak gini juga ada sama gagangnya. Tapi kalau kami enggak, kami ambil buahnya aja. Itu. Nah, ini tak sepilkan ya. Nah, itu. Kita juga baru mulai masihan.
kemarin kita nggak bikin video juga nggak tutup nggak selesai karena hujan juga. Kemudian saya juga sibuk, jadi kita teruskan panennya juga hari ini. Nah gitu, ini Mas Dani Rek. Nah, kita sudah beli tangga baru karena kalau pakai tangga kayu abot. Nah gitu teman-teman, jadi gitu. Kalau punya kalian gimana Rek, yang petani-petani cabai yang sudah nanam cabai ya usianya hampir 4 tahun 5 tahun ya pasti panennya banyak banget. Nah ini tenaga anyar buru Mas Chandra. Nah gini teman-teman. Nah gini, lihat, cabainya sudah merah-merah. Ini kuning-kuning daunnya sebagian kita buang ya, karena sudah tidak berfungsi ya. Nah ini kita taruh sini. Kemarin kita dapat 13 kilo kemarin. Begitu. Apa? Nah gini. Nah ini Rek, ini buahnya sudah mulai di dalam-dalam ya. Ini buahnya sudah mulai di dalam-dalam. Kita agak dodok sedikit, kita agak jongkok ini ya, untuk nih. Nah ini kita harus agak jongkok teman-teman, biar ngarani tapis Mas Dani ya, biar tapis gitu, biar unduhannya kursi Rek. Kan harus benar-benar telaten karena panen cabai ini lama tenan, butuh waktu, jadi harus benar-benar harus benar-benar telaten gitu ya. Enggak telaten, nah ini enggak telaten yo banyak yang ketinggalan nanti, eman kan sayang. Kalau sudah merah-merah gini nanti kalau ketinggalan terus nggak dipanen lagi sekitar ya 2 minggu pasti matang sudah ini ya, londot, jadi kan sayang. Nah ini buahnya ini mulai volumenya mulai ke dalam-dalam ya. Yang sebelah sini ya, ini apalagi ini sayangnya maduranya sudah dipanen kemarin Rek. Untuk jenis Madura wis dipanen lebih dulu karena kalau panen yang jenis Madura itu menyenangkan cah ini ya. Merah-merah aja gitu. Nah ini Rek drone. Wes pokoknya panen yang kali ini memang cukup banyak karena kemarin kan kita yang panen edisi berapa kemarin kita kita ambil yang merah tok, dan hari ini kita pro. Sudah 2 hari kita sudah 2 hari kemarin kita panen. Ini masih banyak berapa gulut Rek yo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yang kesana masih sekitar 10 tanjar lagi. Ini kalau nggak terkendala hujan insya Allah selesai hari ini, tapi kalau terkendala hujan ya kita panen besok lagi. Kemudian sekarang yang jadi kendala utama adalah cuaca, karena hujan terus. Jadi untuk proses pengeringan ini yang mungkin agak lama Mas Dan ya. Proses pengeringannya, penjemuran ini agak lama Rek, karena beberapa hari ini ya hampir setiap hari di sini turun hujan, dan hujannya itu mulai pagi. Ini lumayan, ini ada sedikit panas ini. Kalau kemarin full 1 hari Rek, full 1 hari hujan nggak reda. Nah ini sudah dapat segini lama Rek yo. Ngunduh cabai ku suwi, kita harus benar-benar telaten, harus jongkok juga nih Rek. Nah Rek, nah jadi kalau ada yang ngomong ya, kemarin dulu kan ada cabai itu jangan dirabuk atau jangan dipupuk, kalau dipupuk mati. Enggak, selagi kita sesuai takaran
sesuai dosis, cara penggunaannya tepat, insya Allah nggak akan mati. Logikanya kalau tanaman dipupuk dirabuk kan ya nggak mungkin mati gitu ya, itu logikanya. Nah, terus kami menggunakan pupuk leres ya, yang selama ini kita andak. Nah ini loh kendalanya kalau ngunduh cabai, kalau panen cabai itu kalau yang apa namanya, yang atas ini bikin lama sebenarnya. Tapi kadang-kadang volume atau isi buah yang banyak itu justru di atas itu. Kita menggunakan tangga baru sekarang pakai aluminium, karena tangga yang pakai kayu itu kalau kena air hujan apa namanya tambah berat, tambah abot rek. Gitu. Ini harus naik turun. Mau nggak nus Nah, kalau biasanya kita pakai timba air, itu timba cat yang 25 liter, karena sekarang kita pakai tas saja, berat, abot. Terus kita juga gunakan obat nyamuk bakar, mengusir nyamuk nakal. Karena ini posisinya di kebun, jadi kita harus gunakan obat nyamuk bakar biar enggak digigit nyamuk, karena nyamuk pagi juga bahaya gitu ya. Ini rek, cabenya kayak gini. Jadi kalau ngeprol tuh kalian boleh ambil yang agak kuning itu boleh, karena memang tujuannya kita ngeprol ya. Itu. Nah itu, jadi jangan khawatir, kalian jangan takut soal soal kan ada tuh yang ngomong kalau cabai dirabuk mati, enggak kok. Logikanya kalau tanaman dirabuk ya pasti tambah subur teman-teman kan gitu, asalkan sesuai dosis. Rabuknya itu juga pas, apa yang dipakai dilihat dulu, dipelajari dulu biar enggak salah gitu ya. Terus kemudian yang jelas perawatan kalian ke cabai ini harus harus ekstra ekstra lah gitu pokoknya ya, harus ekstra ekstra apa ya mas ya, soalnya karena cabai ini memang butuh perawatan yang rutin gitu loh rek, butuh tenan-tenan gitu loh. Jangan kalian kemudian, saran saya ya, kalau kalian nanam cabai ini kalau modal kalian itu mungkin lahannya sewa, bibitnya full beli semua, menurut saya kalian harus benar-benar benar-benar merawat cabenya gitu. Kalau kalian asal-asal aja ikut-ikutan orang, tanam cabai enak, hanya ikut-ikutan, menurut saya jangan. Karena kalau sampai modalnya itu sewa tanah, bibitnya beli, terus kemudian kalian hanya asal-asalan ngerawatnya, jangan rek, jangan sia-sia, jangan seperti itu, sayang, nanti modalnya itu sayang. Tapi kalau kalian memang punya niat, punya tekad ya, terus kemudian nanam cabai gitu ya nggak apa-apa, karena memang sekarang ini banyak orang ngomong rek, banyak banget orang ngomong yang paling enak itu di kampung-kampung kira ya, itu nanam cabai jamu. Kenapa? Penghasilannya loh stabil. Kemarin ada ya di Purworejo, itu di dekat rumah mertuaku, itu satu kali penjualan ya, entah berapa kali panen, mungkin 2 kali atau 3 kali, itu dapatnya ya 1 kintal lebih dikit, paling minim di angka 90 kilo. Bayangkan harganya 90 up, kan sudah uang berapa gitu ya. Tapi ya jangan digambar enaknya dulu ya, memang semua itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ketelatenan dan kesabaran, juga butuh keikhlasan. Andai kata pas panen tadinya kemarin harga 100, pas panen kali ini harganya cuma 90, ya harus ikhlas lah, namanya juga rezeki, sudah ada yang ngatur. Tapi untuk kestabilan harga di sini tuh ya ada penurunan, cuman kecil sekali rek, kecil banget ya Mas Dan ya. Pernah 100 itu kemarin pas lebaran itu 100, turun tinggal 98, 90. Kan ini masih untung tuh, ketimbang kalian mungkin tanam kates
Ke atas itu kalau harganya hancur ya, kalau harganya hancur ya mungkin ke atas itu sekilo cuma 400-800 rupiah, bayangkan gitu. Tapi kalau cabai ini mungkin salah satu tanaman untuk apa ya, boleh sekarang untuk dikatakan dikategorikan penghasilan apa ya, penghasilan sampingan. Tapi apa namanya, penghasilannya atau mungkin keuntungannya itu 2 kali lipat Rek, mungkin Rek. Kenapa? Karena tanamnya nggak harus langsung skala besar kok, bisa 20 tajar itu sudah bagus kalau sudah hidup gitu ya. Jadi lumayan gitu loh. Apalagi sudah kayak gini, ini 11 bulan Rek, tapi untuk volume buah itu belum penuh. Untuk isi buah itu per tajar itu belum penuh karena masih 11 bulan, 10 bulan, ada yang 8 bulan. Jadi volume buahnya masih kayak gini. Beda ini kalau ini sudah 4 tahun, 5 tahun, pasti ini kalau sudah dibilang kayak gini, panen kayak gini, pasti isi buahnya banyak banget. Atau mungkin satu tajar ini ya, satu tajar ini bisa menghasilkan mungkin 1 timba itu lebih gitu. Kenapa? Karena sudah usianya sudah benar-benar usia masa-masa produksi gitu ya. Ya itu. Bayangkan deh, ini yang usia 11 bulan aja kayak gini. Apalagi punya petani-petani lain, punya beliau-beliau itu yang usianya sudah 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang kurang lebih 10 tahun nggak mati-mati itu apa cabenya. Bayangkan sudah. Dan tanamnya dalam skala yang cukup besar lah, katakanlah 500 tajar ke atas atau mungkin 300 tajar ke atas, pasti penghasilannya lebih lebih banyak lagi. Kalian lihat guys, ini ini loh, ini yang usia 11 bulan mungkin, ini yang sudah 11 bulan, ini kayak gini, tingginya sudah seperti itu dan full buah luar dalam. Nih, tak sepilkan, ini yang baru-baru. Nah ini yang baru-baru tanam, ini aja belum ada 10 bulan Rek. Ini full buah semua. Nah, kemudian untuk kalian yang punya lahan itu mau tanam cabai, kalau lahannya tadah air hujan atau tadah banyu katanya wong Jawa, kalian gunakan gulutan seperti ini. Ini kan digulut. Rek. Boleh kalian tinggikan. Jadi kalau ada pas musim penghujan agak deras banget, itu airnya masuk ke sini, ke kalen atau ke kali air. Jadi masih aman. Gitu ya. Jadi masih aman. Tapi kalau tanah kalian tanah tandus, tanah gersang, kalian mungkin cabenya bisa ditanam di kali airnya ini. Jadi kalau ada hujan itu ngantong lah sedikit gitu. Nah, ini Mas Ade. Jadi ini. Nah, ini juga ini tani cabai tapi cabai sayur kira. Nah, ini ngewangi ngunduh ya. Nah, Cabai sayur sama cabai-cabean. Cabai sayur sama cabai-cabean tanamannya. Yang bahaya itu cabai-cabeannya itu. Ya, kayak gitu. Jadi ini yang belum dipanen ya, tak hitungkan Rek ya, tak sepilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gulut, 7 larik ke ini. Dan tajarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke sini. 10 kali sini isi berapa ini? 15. Masih banyak ini. Nggak selesai hari ini. Apalagi buahnya kayak gini. Ini untuk jenis Madura kemarin ya yang kena apa? Kena penyakit, kena hama. Ini sudah mulai sembuh, daunnya sudah mulai hijau, berbuah, tapi agak kurang normal. Nah ini yang kurang normal ya, gitu. Kalau untuk penghasilan ya, untuk hasilnya nanti berapa ya, tergantung rezeki kita masing-masing teman-teman, gitu. Jadi ada mungkin cabai buat investor Mas. Ya. Mas Ali bukan buat memperpanjang ini kontraknya, tapi buat nikah katanya. Ya, gitu ya. Jadi memang apa namanya ini, jadi kalau soal hasilnya nanti panennya seperti apa ya, kita lihat jangan hanya dari tingginya aja, sekali lagi jangan dari tingginya, tapi dari usia tanaman juga mempengaruhi gitu ya. Seperti ini kalau usia tanamannya mungkin sudah saya katakan tadi 4 tahun 5 tahun, pasti volume buahnya, isi buahnya lebih banyak lagi. Tapi karena ini hanya masih sekitar 11 bulan itu mentok ya. Di sini yang paling tua usianya 11 bulan. Jadi ya volume buahnya seperti ini seadanya. Bahkan untuk volume tanamannya sendiri masih kecil ya. Masih hanya sekitar berapa senti diameternya gitu ya. Makanya itu. Ya wes, sampai sini dulu teman-teman videoku. Kalau videoku bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment dan share. Wassalam.